mau ngekat bercanda itu profesional. Dep tuh jangan begini Dep, jelek. Gini nih, Nyantai guys. jadi kayak orang sedih Oke. gitu loh. Oke. Ya. Oke guys. Selamat datang, welcome to my channel CST Designer. Hari ini gue kedatangan tamu dari rumah properti, Debbie dan Thea. Oke. Terus tiba-tiba CST yang desainer yang tiba-tiba- ngomongin interior, tiba-tiba mengundang properti. Like I have something. Iya. Gitu enggak. jadi gue mau nanya kenapa? Kenapa hits? Enggak, sebenarnya sih banyak banget pertanyaan ya yang datang ke gue. Akhirnya tuh ya udahlah gue mutusin kenapa nggak tanya langsung aja dan sekalian dikasih taunya rame-rame ya nggak sih. Kalau misalnya kita tanya personal itu kan like we just answer it. Ngulangin lagi. Nah jadi maksudnya pertanyaannya apa gitu? For my client itu kan mungkin ada yang dari luar Jakarta, which is dari Bali atau Sumatera dan surrounding. Nah mereka tanya kalau Kristen mau invest itu di mana? Di bagian mana nih Bu? Saya tuh demannya di daerah Tangerang, Serpong. Nah tapi di mananya itu in the end gue tuh nggak bisa jawab. Akhirnya Gampang jawabannya gue kasih kartu nama. itu dia. Itu dia kemarin gue kasih gitu kan. Tapi penjelasannya kayak deep gitu kan. Nah lebih enak sekarang kan gue dijelasin, dicuci otak. Kemudian setelah gue selesai dicuci otak, gue kasih nama temen ya. Nah jadi pertanyaan itu di daerah sini tuh Serpong yang misalnya hits itu bukannya populer tapi mungkin nyambung. Iya. Mungkin gue bisa jelasin secara ini dulu ya, secara di daerahnya nih ya. Nah kalau misalnya masalah daerah di Tangerang Selatan, memang sebenarnya sekarang ini menjadi hits karena menjadi alternatif hunian yang emang nyaman gitu loh di daerah. Banyak sih ya belakangan nih banyak yang dari daerah atau Jakarta bahkan ya. bahkan betul. Jadi memang mereka memilih di daerah Serpong. Itu kan ada 3 nih ya, sebenarnya 3 pengembang yang memang besar gitu ya. Pertama BSD City, kemudian kedua Sumarekon, dan ketiga Alam Sutra. Sama kadang Bintaro juga. Iya, Bintaro. Cuman kalau misalnya kita mau melihat nih, masing-masing dari developer tersebut itu memiliki kelebihan gitu. Jadi memang kita mesti menyesuaikan Hard to juga. choose ya. Betul, Iya kan? betul. Karena sebagian orang mungkin memilih BSD City, tetapi ada juga yang memilih Alam Sutra atau Gading Serpong. Nah itu kita harus menggali lagi nih kliennya sebenarnya apa yang dia mau dan budgetnya berapa. Dan lokasi yang mungkin kita harus menjelaskan nih masing-masing lokasi itu seperti apa. Preference-nya mereka Ya, lebih ke betul. arah mana juga ya. Maksudnya mobilitas mereka tuh mungkin ada yang banyak kan ke Jakarta Selatan misalnya. Jadi nanti paling cari-cari yang dekat Lebih ke akses ke daerah Jakarta selatan. Selatan atau yang ke Apalagi utara. second house ya. Iya. Jadi mungkin aktivitas mereka tuh dari Jakarta kemana yang dekat Ya, atau dari ya, belakang tergantung. misalnya. Jadi kembali ke Ya, calon mungkin kayak dijelaskan sedikit ya. BSD City itu dia memiliki akses yang lebih dekat dengan tol itu ke arah Jakarta Selatan gitu contohnya. Karena kan nanti ada exit tol, Jor yang akan dibuat nih kayaknya 2021 udah beroperasi. Dia akan turun di dekat Ion Mall. Yang tadinya cuma sampai di Interchange. Iya. Nah, nanti interchange tersebut akan diteruskan lagi sebenarnya ke Balaraja. Serbaraja jadi Nah, nanti ini namanya. ini yang desainer nggak tahu nih. Karena desainer itu kan mungkin lebih convert ngomongin konsep itu aja ya kan. Jadi sebenarnya pengetahuan seperti nyambung sih ini kita harusnya ya. nyambung. Karena kadang yang ke kita juga aduh ini rumahnya kecil nih gitu kan. Sebenarnya harusnya mungkin nggak kecil kalau udah ngomong sama interior designer kan lebih ada konsep tuh. Oh nggak kecil loh ini kalau kita pakai furniture yang bla 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 jadinya lebih oke gitu. Nah kita juga mesti ada additional information kayak gitu ya. Kadang-kadang kita juga nggak, kalau konsep mengenai gimana kita mesti collab nih sama Christine. Iya benar. Jadi nggak cuma desain-desain aja kan yang gue tahu. Jadi kan maksudnya kalau ada pengetahuan or product knowledge ya kalau bukan benar. yang gue ngerti sedikit-sedikit boleh lah lu share gitu kan. Iya, apalagi kan sekarang masing-masing pengembang juga keluarin rumah tuh kan ada konsepnya lagi. Ada yang konsepnya buat bisnis, ada yang konsepnya buat disewain mungkin, atau konsepnya ada yang buat milenial kayak yang baru keluar juga. Jadi ya again itu produk yang kita dapat itu bisa kita share juga sih. Oh iya pengen nanya kalau misalnya gini,
berarti kan balik lagi nih budget sama dia kegiatannya kemana aja atau memang mau hunian yang gue maunya tuh yang slow aja lah, mau yang kalau ke depan gitu ya, atau ada yang gini, saya pengen beli second home, which is kan dia di luar kota, tapi gue bisa kerja di situ, gue juga bisa buka toko atau apa, itu ada nggak sih? Ada tempat yang kalau kebetulan produk maksud gue. Iya baru banget nih kan di Sina at the Mosia ya, dia nawarin konsep kan co-living itu kan. di mana sih? Di Mosia, di BSD City di BSD City. Dia nawarin konsep co-living, jadi bisa dibuat ruang usaha dan dibuat juga tempat tinggal, jadi satu rumah, dan itu nggak terlalu besar juga, jadi bisa dimaksimalkan lah intinya gitu. Itu cocok banget sih kan, karena saat ini nih pengembang berlomba-lomba untuk membuat desain yang memang kreatif ya gitu. Konsepnya kuat. Jadi mereka jualan dengan konsep. Betul. Ya gue pernah dengar sih berapa yang mereka cuman baru launching berapa minggu terus langsung sold. Iya. Banyak milenial itu targetnya kemarin itu yang boleh disebutin nggak sih? Total habis. Total sold out. Ini sekarang kita juga lagi ada klien nih yang pengen beli, nggak ada barang, cuman ya total sold out. Jadi maksudnya kan bangunannya kecil, tapi dengan konsep dengan interior yang pas, dengan jadi nggak apa-apa tanahnya nggak terlalu besar, tapi karena fungsionalnya dapat interiornya pas, compact, malah habis jadinya. Ya startingnya, soalnya bisa startingnya tuh hanya dengan 1,3 gitu, jadi ya malah yang awal banget keluar 900-an ya. Iya. Itu boleh bayar bertahap nggak sih? Boleh. Cara bayarnya sih macam-macam. Fleksibel. Menarik lah ya. Makanya dia bisa kayak misalnya DP-nya bisa dicicil 15 kali, 18 kali ya, tergantung dari pengembang sih. Cuman emang sekarang kan dalam kondisi seperti ini sih banyak cara bayar yang fleksibel gitu. Karena produknya banyak ya. Produknya banyak, beberapa pengembang. Itu juga itu juga yang bikin di sini booming, karena kita punya lahan tuh masih gede banget. Oh iya, BSD City itu ya, kalau untuk BSD City dia kan 6.000 hektar. Dia sudah develop sekitar 3.500 dan masih ada sisa 2.500 hektar. Ya. That's why kalau ngomongin invest ya emang harus di daerah yang masih bisa berkembang. Kan berarti nilai investasinya akan terus naik karena fasilitas juga pasti ditambah. Dan kalau misalnya kita mau melihat BSD City, selain dia memiliki lahan yang cukup besar, dia juga memiliki konsep yang cukup maksudnya variatif juga gitu loh. Dengan desain rumah tuh variatif juga, dan dia juga kelebihannya dia akan ada digital hub, di mana dia itu di situ akan menjadi pusat IT. Di mana Apple juga Huawei dan kayak gitu Silicon Valley ya, Amerika. Selatan Jakarta. Wow. Nggak jauh juga. Dan sekarang udah ada banyak akses. Maksudnya Unilever salah satunya dia head office-nya udah pindah ke BSD City juga gitu loh. The Breeze gitu kan. Jadi banyak orang yang sekarang sudah dekat gitu loh, dengan nggak usah jauh-jauh lagi ke Jakarta, dia juga bisa kerja juga di BSD gitu. Plus dengan daerah yang baru dibangun kan hitungannya kayak kota muda kan. Semua tuh ada bener-bener selain terkonsep, areanya jelas gitu loh. Makanya kita mau kemana-kemana ngitung timingnya kan lebih gampang kan dibanding kalau kita macet-macetan gitu. Tapi itu deket nggak sih misalnya dari yang digital hub tadi itu? Mungkin surroundingnya residence gitu ya? Surroundingnya resident dan juga office, apartemen office gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau kerja tinggal dari apartemen atau dari rumah tinggal bike. Iya, nyaman banget sih malah. Ada yang lari nanti sampai kantor mandi ganti baju kan enak tuh. Kayaknya banyak banget nih produknya gitu ya. Oh banyak. Tapi jangan lupa Christine loh ya. Jangan lupa. Christine juga jangan lupa kita. That's why sebenarnya kan gue kenal lu pada tuh udah lama ya, dari sejak kita masih muda ya. Muda banget. Makanya belum. Tapi seru aja ya gitu ya. Maksudnya sekarang kita collapse banyak ide lah ya. Between interior sama properti ataupun hal kreatif lainnya itu ya kan. Gitu. Dengarnya lu pada ada ini ya, ada channel juga ya. Apa tuh? Review rumah properti. Itu yang di review bakal masih banyak banget lah pokoknya tadi. Masih banyak aja udah sold-soldan. Bayang nggak sih kan gitu, BSD aja udah segitu berapa 3.500 hektar. Belum lagi sebenarnya kan Gading Serpong, belum Alam Sutra. Jadi emang dan masing-masing developer kan pasti ada produk baru betul.
kejar-kejaran sih gitu rame. Itu kan as a designer aja gue dari itu cuma wow doang, karena ya itu kita terlalu comfort with our work ya kan. Jadi maksudnya gue juga mungkin bisa kasih ide ke teman-teman, which is kalau misalnya they are not in the property scope, ya kita bisa dengerin seperti ini juga kan, it's a very good knowledge kan buat sama-sama ya. Dan kadang kita juga nggak jual langsung dari developer, kita juga jual secondary juga sih. Jadi maksudnya secondary kita nggak melulu jual rumah baru yang baru dikeluarin developer, tapi kadang mungkin ada yang lebih nyaman di lingkungan lama ya, kita ada juga gitu. Namanya listing beberapa rumah di lokasi yang lama juga ada. Karena bener-bener yang mau nyari rumah tuh dari yang usianya udah, kemarin kita ada yang udah oma-oma manula pengen tinggal di sini, pokoknya saya mau kamar utama di bawah gitu. Ya udah kita kasih ke yang bagian rumah baru-baru yang keluaran rumah baru, dia oh nggak mau, lingkungannya malah kayak kok jauh-jauhan dibawa ke yang lama, suka gitu. Jadi soalnya nggak semua orang itu suka dengan konsep cluster. Karena kalau misalnya orang yang udah cukup dia maunya deket pasar ya, jadi mungkin lebih seneng dengan yang deket amenities gitu loh. Jadi kayak misalnya dia di cluster tuh nggak ada tukang bakso lewat atau dia sayu dia mau ya, maksudnya lebih ke arah kayak gitu. Dan sedangkan kalau anak-anak yang sekarang kayak milenial terus pasangan muda, mereka kan pengennya konsep yang hunian tuh maksudnya yang udah lu mau ada yang lain apa? Kalau gue tukang bakso sih, kan nggak ada. Tukang bakso atau tukang kopi ada nggak? Tukang kopi. Nah itu dia, ya kan? Itu dia ide pengen kan? Sebenarnya nggak boleh jual kopi lewat cluster ya. Nggak boleh. Tapi emang konsep cluster itu demi keamanan dan kenyamanan dan kerapihan kan, indah kan kalau ya rapi. Kalau ada tukang jual-jual kayaknya nggak ya juga sih. Padahal kepengen kan ya, tapi sekarang tapi udah ada yang online ya, benar lah, tercukupi lah kebutuhannya. Dari ini ya, dari maksudnya future, terus dari pandangan kalian ke depan itu ada nggak sih yang mau lo sampaikan gitu? Maksudnya apa sih dari sebenarnya as a property review atau rumah properti sendiri, maksudnya ke depannya itu bagaimana sih? Dan apalagi nih kan lagi zaman-zaman kita masih membasmi kuman-kuman kuman cepatlah pergi. Nah itu ada imbasnya nggak sih? Kita seru juga nih ngomongin soal imbas dari properti di masa pandemi ini. Mulai dari Maret lah berarti. Oke. Imbasnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat imbas itu di properti, kita ini lebih banyak antar klien nih malah. Sibuk banget. Benar-benar sibuk banget. Karena kenapa? Kalau kita lihat mungkin karena mereka itu punya waktu untuk nge-browsing. Karena nggak ke kantor. Iya, betul. Browsing terus janjian. Dan janjian. Dan itu jadi lebih banyak. Dan kalau kita melihat itu banyak orang yang lebih memilih kafling untuk dibangun. Jadi kafling besar yang dulunya mungkin agak bertanya orang ngapain punya rumah besar. Nah sekarang ini dengan masa pandemi dengan kafling besar mereka bisa dapat rumah ya, yang maksudnya mungkin rumahnya kecil aja nih, tapi maksudnya udaranya enak segala macam. Karena gitu. mungkin mereka mikir oh ternyata bisa kerja dari rumah dan gue butuh rumah yang enak untuk work from home kerja. Jadi mereka malah nyari gitu. Ya 500 ke atas nih sekarang lagi dicari nih, 500-700 ribu. Malah banyak sih yang nyari rumah. Bener-bener. Nah, itu lucu sih. Starting sih. Iya. Kita juga kaget. Maksudnya awal Maret itu kan kita mikir ya udah kita lelo dulu deh. Orang lagi kayak gini gitu, siapa yang mau beli rumah? Ternyata wow, tiap hari ada yang tapi bener sih. Berarti properti ke interior tuh nggak jauh ya. Nggak. Tapi ya imbasnya ke gue juga gitu. Maksudnya work from home itu is like you need a good house, right? Iya. To live, ya kan, to work. Iya, because ya itulah waktu kita di rumah. Maksudnya tadi imbas dari properti dari masa pandemi ini ke properti sama interior itu ternyata sama. Iya. Jadi dari desain sendiri itu juga lumayan ketat gue dapetnya gitu loh. Jadi for me work from home this time itu really working. Really working, like you never go back from your home. Kerja terus karena kalau pulang time to go home. Terus nggak ada waktu buat pulang. Kerja terus sementara senang sih. Iya. Tapi berarti untuk properti dan interior tuh is a related, very good come out for this for this era loh.
Iya, ternyata ya kita nggak nyangka loh waktu awal kita pikir ya maksudnya mungkin itu sisi positifnya dari pandemi ini. Bukan senangin, bukan. Memang tapi tetap sih kita punya klien nurut-nurut ya. Oke, kita besok mau survei rumah, pakai masker ya. Kita ingetin ya, ya pakai masker ya. terus Begitu kita viewing houses juga, kalau rumahnya kan kadang masih ada yang dihuni ya, masuk berapa orang kita yang nggak perlu masuk di luar. Atau kalau rumah kosong ya, misalnya mereka masuk dulu, kita tunggu. Soalnya sebenarnya ya kalau kita lihat sebenarnya rumah itu adalah kebutuhan. Jadi dia memang mau pandemik mau nggak pandemik memang dia butuh rumah gitu loh. Ternyata masa ini kita baru bisa lebih kritis memikirkan house of home gitu kan. Bagaimana kenyamanan untuk rumah. Ternyata nomor satu berarti rumah. Jadi nggak cuma kerja dan pulang kan. Ternyata konsep yang oke untuk where you living, terus apa yang mau ditaruh di dalam, apa yang direncanakan, itu kan kecil-kecilnya tuh di interior. Jadi as you got the property already, where to live, cluster mana, terus pusing ngeliat yang enak-enak di dalam rumah. mau deket pasar atau deket mall atau deket digital hub tadi, akhirnya balik ke kalau ke dalam kan bagian interior. Iya. Kalau interiornya rapi, kayak tadi menjelaskan Zena Earth Tone kan iya juga ya. Kerja kalau rumahnya acak-acakan kan nggak fokus nanti. Nggak fokus. Tapi acak-acakan kalau rapi mungkin. Sama sekarang olahraga juga gila banget kan. Oh iya betul. Sepeda. Iya. Enggak lah. Gerak. Nggak ikutan. Nggak usah. Ya olahraga ya kan. Iya. Di mana-mana. Zoom sekarang. Iya. Zoom di rumah untuk olahraga. Iya. Mau pilates, mau apa. Itu di rumah juga tuh butuh rumah yang enak juga berarti kan. Betul. Background bisa virtual. Iya. Berarti laptop juga lagi hits dong ya kan. Mau Zoom. Semua anak-anak online schooling. Iya benar-benar. Kita kayak di zaman hidup yang baru ya. Iya, new normal. New normal like it never happened to us like. Siapa yang siap ya kan? Tahun tiba-tiba kita di rumah kan. All our plans for this years is like what plans? Ya kan mau kemana gagal. Tapi ya ada sisi positifnya lah. Ya, either kita let the earth breathe ya. Iya juga sih. Terus ada yang mau disampaikan nggak nih? Gue pengen tutup. tapi Udah lapar ya? Tapi ada next time juga ya. Maksudnya kita ngambil Boleh. tema yang oke, kita untuk bahas. Mana tau ada yang mau bahas sama gue nih. Tiba-tiba lu jualan satu lahan gitu kan. Mereka ada buka lahan baru gitu kan nih BSD bagian mana yang banyak toko-toko kecil gitu. Ada lah ya kan. Nah, mana tahu lu dapat segitu kan kita bisa ngobrolin tentang konsep dan everything gitu. Ada yang mau disampaikan nggak? Buat gue mungkin buat gue itu apa? Siap-siap aja. Siap-siap aja. Oke, gitu ya, siap-siap aja ya. Iya, mungkin dari kita sih intinya untuk mencari untuk mencari properti yang memang sesuai ya kita biasanya harus menggali dulu klien itu sebenarnya mau apa. Nah, sebenarnya kita banyak pilihan nih. Kalau memang misalnya pilihan tersebut itu tuh bisa mungkin ada yang sesuai buat seseorang, tidak sesuai dengan orang lainnya, preference lah intinya. Ya mungkin buat teman-teman semua yang mungkin mau konsultasi untuk properti bisa hubungin Dedi dan Thea ini orangnya rajin mencatat. Jadi lo mau rumah kayak gimana, mau harga berapa, nanti kita pasti langsung bisa sediain. Pokoknya sigap. Tidak ada let it play. Dia ini terkenal dengan ngepotnya. Kalau gue terkenal dengan sabar dulu, lihat dulu ya. Jadi makanya kita tim sih. Thank you for coming. Maksudnya thank you mau berbagi. Thank you juga udah sama-sama having us here. Mungkin kita akan ketemu di podcast berikutnya dengan tema yang lebih. Mungkin kalau nanti ada produk baru kita ajarin sekalian. boleh produk knowledge namanya ya. Kita tutup hari ini terus mungkin kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik atau I don't know tema apapun. Pokoknya kita podcast supaya menarik. Bye.